melayani Engkau, supaya setiap ibadah kami semuanya berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Semua yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Oleh itu, pun kepadanya dan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemenangan sampai selama-lamanya. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. O sinano ikuduli tutuli, om oromi iginawo, sama ko putus di pamagunan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, hai adik-adik. Saya guru sekolah minggu kamu pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kunci tangan, tunduk kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin belajar tentang firman-Mu.
Berilah kami kebijaksanaan supaya kami tahu tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Anak-anak, sila jawab teka-teki ini. Sudah bersedia? Sebanyak-banyak ikan, ikan apa yang ada 2 kepala? Jawabannya ialah ikan masin. Lihat bukti di atas. Nah, betul kan? Ikan masin ada 2 kepala. Agaknya cerita apa di dalam Alkitab yang ada kaitan dengan ikan? Yang pasti tiada kaitan dengan ikan masin, ah? Tajuk cerita Alkitab hari ini ialah ikan yang menelan manusia. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Nah, ada seorang yang bernama Yunus merupakan nabi Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Pada satu hari, Allah memanggilnya. Yunus, ya Tuhan, jawab Yunus. Tuhan mahu menyuruh Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang di Niniwe bertobat. Bertobat maksudnya ialah tidak lagi melakukan dosa, tapi melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Malahan Yunus pergi melarikan diri ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Dia naik kapal layar. Tuhan lalu menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar. Lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar. Dan ikan besar itu lalu menelan Yunus. Anak-anak, Yunus sekarang berada di dalam perut ikan. Dan ia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu Yunus pun ingat akan Tuhan dan dia pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Yunus dimuntahkan oleh ikan besar itu di atas pantai. Lalu Yunus pun keluar dari perut ikan dan selamat. Dia kini berada di tepi pantai. Dia pun merasa sangat gembira, lalu tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, untuk kedua kalinya Tuhan mengutus Yunus sekali lagi pergi ke kota Niniwe. Kali ini Yunus pun mengikut perintah Tuhan dan pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari dan sampailah dia di kota tersebut. Yunus pun berseru kepada orang Niniwe, jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yunus. Bila mendengar pesan daripada Yunus, maka semua orang Niniwe pun percaya semula kepada Tuhan dan mereka
mahu bertobat. Orang Ninewi tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Sekian tadi ceritanya. Pelajaran yang kita dapat daripada cerita Alkitab untuk minggu ini ialah kita tahu bahwa Allah lah yang menyuruh ikan besar itu untuk menyelamatkan Yunus. Dan yang kedua, kita haruslah bersikap sedar diri bahwa ketidaktaatan ataupun ketidaksetiaan akan membawa akibat yang buruk, seperti Yunus yang tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Yang ketiga, tindakan kita sebagai anak-anak Kristen yang percaya ialah mentaati perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, anak-anak, Tuhan mahu kita mentaati perintah-perintahnya. Yunus tidak mentaati perintah Allah, sebab itulah dia menghadapi begitu banyak masalah sehingga badai besar hampir memecahkan kapal yang dia naiki. Akhirnya dia dibuang ke laut, ditelan pula oleh ikan yang besar. Namun Tuhan tetap menjaga dan menolong dia. Dia mau supaya Yunus itu akan mendengar perintahnya. Seperti kita juga. Jika kita berbuat sesuatu yang tidak taat ataupun tidak setia dengan firman Allah, maka Tuhan akan memberikan peluang kepada kita untuk terus bertobat ataupun insaf daripada perbuatan jahat kita dan kembali melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami kongsi pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu pada hari ini, supaya menjadi makanan rohani mereka sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
anak-anak kita tunduk kepala dan berdoa untuk doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari anak-anak kita semua yang percaya, mari kita katakan amin.